Oke, kita langsung bahas aja ya. Kita kan sering banget dengar soal pentingnya teknologi di sekolah. Tapi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apa kita punya teknologinya, tapi gimana cara kita pakainya buat benar-benar ngubah cara kita belajar. Nah, itu yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Coba dilihat angka ini. 7 jam lebih. Wow. Itulah rata-rata waktu yang dihabiskan Gen Z di internet setiap hari. Mereka ini lahir dan besar di dunia digital. Jadi ini bukan hal baru. Ini emang udah jadi keseharian mereka. Nah, disinilah letak paradoksnya. Cuma karena mereka selalu online, bukan berarti mereka otomatis punya kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan di dunia digital. Soalnya, sering terpapar itu nggak sama dengan paham secara mendalam. Coba deh kita lihat tantangan realnya. Mereka emang aktif banget di dunia maya, tapi data nunjukin kalau mereka juga rentan. Ada satu studi yang nemuin kalau 49% dari mereka pernah jadi korban perundungan siber. Dan bayangin deh, pas pandemi aja ada lebih dari 2.200 hoaks soal COVID-19 yang nyebar. Ini resiko yang nyata banget. Terus solusinya apa dong? Jawabannya literasi digital. Ini tuh bukan cuma soal jago pakai aplikasi ya, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kemampuan buat, nyari informasi, menilainya secara kritis, dan mengomunikasikannya lagi dengan aman. Ini semacam tameng buat mereka di dunia maya. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke solusinya. Dan kuncinya, ini bukan sekedar beli gadget paling canggih buat semua siswa. Tapi, ini soal punya cetak biru, punya rencana pedagogis yang benar-benar matang. Nah, kutipan dari penelitian ini ngena banget sih. Seringnya tuh ada gap, ada jurang antara teknologi keren yang kita punya sama apa yang sebenarnya pengen kita capai di kurikulum. Cetak biru yang mau kita bahas ini dirancang buat ngejembatanin jurang itu. Oke, kerangka pertama dalam cetak biru kita namanya constructive alignment atau penyelarasan konstruktif. Anggap aja ini pondasinya. Idenya simple tapi kuat banget. Semua bagian dari proses belajar itu harus nyambung satu sama lain. Coba kita pecah lagi ya. Ada 3 pilar. Pertama, tujuannya. Apa sih yang kita mau siswa bisa lakukan di akhir pelajaran nanti? Kedua, aktivitasnya. Kita rancang tugas-tugas yang ngebantu mereka buat nyampe ke tujuan itu. Dan yang ketiga, penilaian. Kita bikin tes yang benar-benar ngukur. Oke, tujuan tadi udah kecapai belum ya? Semuanya harus sinkron, harus nyambung. Kayak resep masakan, semua bahan dan langkahnya harus pas biar hasilnya sempurna. Oke, pondasinya udah. Sekarang kita masukin unsur teknologinya. Nah, disinilah kerangka kedua yang namanya tipe SCK masuk. Ini adalah model yang spesifik ngebahas gimana caranya teknologi bisa kita masukin ke dalam resep pengajaran kita tadi. Jadi intinya, TPACK ini gabungan dari 3 jenis pengetahuan. Ada konten, yaitu materi pelajarannya. Terus ada pedagogi, yaitu seni mengajarnya. Dan teknologi, pemahaman soal alat-alat digitalnya. Guru yang hebat itu bukan yang cuma jago di salah satunya, tapi yang bisa nemuin titik temu dari ketiganya ini. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat gimana cetak biru ini diwujudkan dalam praktek pakai alat-alat digital yang menarik di kelas sains. Nah, lihat deh. Ini adalah alat-alat yang paling sering muncul dalam penelitian. Jadi ini bukan cuma soal tren sesaat ya, tapi emang alat-alat yang terbukti efektif kalau dipakai dengan strategi yang pas. Coba kita bedah satu-satu. Ini bukan cuma soal apa alatnya, tapi kenapa alat itu berhasil. Augmented reality atau AR misalnya bisa bikin siswa ngelihat model 3D jantung manusia langsung di atas meja mereka. Keren banget kan? Terus ada gamifikasi, ini bisa ngubah tugas yang mungkin ngebosenin jadi tantangan yang memotivasi. Portofolio digital, ini ngasih siswa kesempatan buat nunjukin proses belajarnya, bukan cuma hasil akhir. Dan simulasi interaktif, mereka bisa melakukan eksperimen kimia yang bahaya sekalipun, tapi dengan aman di layar. Jadi bisa dibayangin kan efek gabungannya luar biasa. Siswa itu nggak lagi cuma duduk manis dan dengerin. Mereka jadi benar-benar terlibat, jadi partisipan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Ini yang mancing rasa penasaran, motivasi dari dalam diri, dan yang paling penting kemampuan berpikir kritis. Oke, coba kita zoom out sedikit. Penting banget buat kita ingat kalau semua gadget dan aplikasi canggih ini pada akhirnya ya cuma alat. Teknologi itu sendiri bukanlah tujuan akhirnya. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pola pikir lama itu cuma ganti kertas dengan layar, misalnya ngerjain soal di tablet. Tapi pola pikir baru itu pakai teknologi buat ngelakuin hal yang sebelumnya nggak mungkin. Kayak kolaborasi dalam eksperimen virtual sama siswa di belahan dunia lain. Ini beda banget kan? Ini baru namanya transformasi sejati.
Yah, inilah inti dari semua yang kita bahas. Teknologi itu harus jadi pemicu, jadi katalisator yang nyalain percikan rasa ingin tahu, mendorong keterlibatan yang mendalam, dan menciptakan pengalaman belajar yang terasa nyata dan relevan buat siswa. Tentu saja, ngejalanin ini semua nggak gampang. Ada banyak banget rintangan di dunia nyata. Mulai dari pastiin para guru dapat pelatihan yang cukup, terus ketersediaan infrastruktur kayak internet yang stabil, sampai isu-isu krusial soal keterbatasan waktu, dan gimana cara ngelindungin data pribadi siswa. Oke, jadi kalau kita lihat ke depan, apa sih yang bisa kita simpulkan? Gimana sih wujud ruang kelas digital yang benar-benar efektif di masa depan? Menurut saya, kutipan penutup ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ketika strategi dan teknologi jalan bareng, mereka jadi mesin transformasi ganda. Nggak cuma ningkatin cara kita ngajar, tapi juga nguatin motivasi dan cara kita menilai pembelajaran. Dan akhirnya, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Dengan semua potensi luar biasa ini, tantangan terbesar kita adalah gimana caranya kita mastiin kalau transformasi ini inklusif. Gimana kita bisa jamin setiap siswa, dimanapun mereka berada, punya akses yang sama terhadap masa depan pembelajaran ini. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan bareng-bareng.